Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih sittu durar min usuli ahli al-athar. Walidhalika akhbara Allah subhanahu wa ta'ala annahu rafa'a ar-rabbaniyina min bani Israila hatta ja'alahum hukkaman 'alaihim yunaffidhuna fihim amrullahi faqala إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. كمل. وهؤلاء الربانيون الممكن لهم جاء وصفهم بالعلم والتعليم. قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, kita telah sampai kepada prinsip yang keempat daripada prinsip ahlul athar, ahlus sunnati wal jamaah. Prinsip tersebut berbunyi nailus su'dadi bil ilmi. Memperoleh kejayaan itu harus dengan ilmu. Kejayaan Islam adalah mimpi yang senantiasa menggelayut di benak-benak kaum muslimin. Semua orang ingin Islam itu berjaya, sebagaimana berjayanya dahulu agama yang mulia ini di tangan para as-salafus salih. Dengan merekalah tersebar agama, dengan merekalah ditaklukkan negeri-negeri ajam, dengan merekalah berbondong-bondong orang memeluk Islam, agama yang dibanggakan oleh kaum muslimin, agama yang dicintai oleh orang-orang non-muslim karena rahmat yang mereka sebarkan. Setiap orang ingin kembali berjaya, tapi setiap orang belum tentu diberi Allah taufik untuk dapat mencapai kejayaan tersebut. Karena dalam Islam tak cukup hanya niat yang betul atau niat yang baik, niat yang ikhlas tak cukup, kecuali harus diiringi dengan cara yang benar, cara yang betul, cara yang baik. Sebagaimana berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala, kam min muridin lil khairi lam yasilhu atau lam yanalhu. Banyak sekali orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi tak sampai tujuan karena jalannya tak benar, jalannya salah. Kejayaan Islam itu ada jalannya, telah digariskan oleh Allah Jalla wa Ala. Barang siapa yang mengikuti jalan tersebut pasti akan berhasil mengembalikan kejayaan Islam. Barang siapa yang tak peduli dengan gambar-gambar yang telah Allah gariskan tersebut untuk meraih kejayaan umat, maka Allah tak peduli kepada mereka. Tak akan mungkin mereka berhasil menjadi umat yang berjaya. Jalan itu bukanlah perasaan, karena banyak orang bermain dengan perasaan. Jalan kejayaan tersebut bukanlah
orang banyak. Tapi jalan keberhasilan tersebut adalah memperolehnya dengan ilmu syar'i. Ini yang menjadi pembahasan kita ini. Dan beliau masih dalam menyebutkan dalil-dalil tentang pentingnya ilmu syar'i sebagai syarat kejayaan umat. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah, "Walidzalika akhbarallahu annahu rafa'a ar-rabbaniyyin." Dan Allah memberitakan, karena itulah Allah memberitakan, Allah mengangkat derajat para ar-rabbaniyyin, ulama-ulama rabbani, min Bani Israel, dari Bani Israel. Bani Israel adalah umat yang dihinakan oleh Fir'aun, ditindas, dijajah. Ya, Allah mengangkat derajat mereka, menjadikan mereka umat yang berjaya. Subhanallah, dengan ilmu, itu wahyu. Berkata Syekh Abdul Malik hafizahullah, karena itulah Allah memberitahukan, dia mengangkat derajat para ulama ar-rabbaniyyin dari Bani Israel, hatta ja'alahum hukaman alaihim, sehingga Allah mengangkat mereka sebagai penguasa-penguasa atas mereka, atas kaumnya. Yunaffidhuna fihim amrallah, mereka hanya menjalankan pada umat mereka segala macam perintah-perintah Allah. Faqala, maka Allah berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, sungguh benar-benar kami telah menurunkan Taurat. Ya, inilah bahan bakar kejayaan umat. Kitab suci Allah turunkan dari langit. Sebelum Islam, Taurat, dalamnya ada petunjuk, dalamnya ada cahaya. Bagi umat Islam, Quran. Inilah bahan baku kejayaan umat. Ya, yahkumu bihan nabiyun, dengan Taurat ini berhukumlah para nabi-nabi, alladzina aslamu, yang mereka telah menyerahkan diri mereka bulat-bulat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya pasrah ikut apa yang Allah inginkan. Perintah-perintah Allah mereka kerjakan, larangan-larangan Allah mereka jauhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina hadu warabbaniyun, para nabi-nabi yang berhukum. Ya, mereka lah para nabi-nabi yang berhukum, yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hadu, yang hukum tersebut dijalankan kepada orang-orang bangsa Yahudi, ya, pada masa Musa. Warabbaniyun wal ahbar, dan hukum ini pula yang dijalankan oleh para ulama-ulama rabbani. Ulama-ulama rabbani adalah ulama-ulama yang mengajak umat, mengajarkan kepada umat apa yang mereka butuhkan. Ya, skala prioritas, itulah ulama-ulama rabbani. Mereka tahu apa kebutuhan umat. Kalau mereka melihat pondasi dasar tauhid mereka keropos, maka mereka akan senantiasa menyuarakan tauhid, menyebarkan tauhid, karena itulah pondasi dasar. Ketika mereka melihat pondasi tauhid telah baik, tapi masih dalam muamalat mereka rusak, mereka ajarkan kepada umat ini muamalat yang benar, yang selamat daripada segala macam kemurkaan Allah, daripada riba, kezaliman, dan seterusnya. Maka ulama-ulama rabbani adalah ibarat para dokter-dokter yang ahli, yang mereka tahu mana skala prioritas dalam menyembuhkan pasien. Ya, di tangan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala disembuhkanlah para pasien-pasien. Karena mereka tahu melihat gejala-gejala penyakit, ya, sebab-sebabnya, terapi-terapinya. Ini para dokter-dokter yang handal. Dokter yang tidak handal adalah dokter yang tak tahu skala prioritas. Orang sudah stadium 4 kanker misalnya, ya, dan dia datang dengan penyakit-penyakit kulit. Berkata sang dokter, kita sembuhkan dulu penyakit kulitmu ini, panumu, kadasmu, kurapmu, ini obatnya, makan dulu. Subhanallah. Boleh jadi kawannya akan mati. Subhanallah. Ya, karena tak tahu skala prioritas. Demikian juga ada orang-orang yang punya bagian daripada ilmu syar'i tapi tak tahu skala prioritas. Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, diinginkan oleh Quran, diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah kepada Muaz? Innaka ta'ti qauman ahla kitab, engkau akan datang mendakwai satu kaum dari ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kau serukan adalah tauhid. Setelah mereka menerima konsep ini, ajarkan mereka salat 5 waktu,
Andai kata mereka terima konsep ini, ajarkan mereka wajib bagi orang-orang kaya diambil daripada mereka harta, dari zakat mereka dibagikan kepada orang-orang miskin mereka. Inilah skala prioritas. Ya, dan inilah ulama-ulama rabbaniyun. Ya, kata-kata rabbani dari kata-kata rabbun, karena mereka senantiasa mengajak umat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, mereka nisbatkan kepada Rabb karena mereka ikut cara Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan logika mereka. Orang yang mendepankan logika daripada wahyu ini bukan ulama, ini orang-orang sakit. Ya, sebagaimana ahlul kalam, ahlul bidah dan lain-lainnya. Bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa-apa yang telah mereka jaga daripada kitab Allah. Mereka berhukum dengan kitab Allah Taurat. Ya, dengan apa-apa yang mereka jaga daripada isi Taurat berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka sebagai saksi atas hal ini. Maka jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah mengangkat kaum rabbaniyin daripada ulama dengan ilmu. Bahkan umat mereka diangkat dengan ilmu. Ya. Wa haula'ir rabbaniyun ar-rabbaniyun al-mumakkanu lahum jaa wasfuhum bil ilmi wat ta'lim. Mereka inilah ulama-ulama rabbani. Ya Allah berikan bagi mereka kekuasaan, sebagaimana Rasul mengatakan, ya bahwasanya kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel senantiasa mereka dipimpin oleh para nabi. Kullama mata nabiyyun khalafahum nabiyyun, tiap kala meninggal nabi digantikan oleh nabi yang lain. Dengan ilmu yang diajarkan nabi tersebutlah Allah mengangkat derajat mereka. Bagaimana karakter mereka? Jaa wasfuhum bil ilmi wat ta'lim, mereka selalu belajar dan mengajar. Wallahi kejayaan umat tak akan pernah dapatkan dengan semangat belaka, mengumpulkan orang banyak yang centang perenang akidahnya. Ya, tak mungkin berhasil. Tak bisa dengan perasaan. Kejayaan umat akan diraih dengan ilmu dan ta'lim. Karena banyak orang mengecilkan peran ilmu dan ta'lim, mengecilkan peran-peran masjid yang di sana diajarkan kitabullah, diajarkan di sana sunnah Rasulullah. Mereka menganggap terlampau panjang jalannya, kita terus belajar sampai kapan kita mau berjaya? Kapan kita akan menguasai dunia? Inilah yang mereka inginkan. Istijal, mereka tergesa-gesa. Dan Nabi pernah mencela salah seorang sahabat yang tergesa-gesa bernama Khabbab ketika mereka disiksa, persis sebagaimana kondisi kaum muslimin dewasa ini, yang di berbagai macam belahan dunia mereka mendapatkan teror, intimidasi, mereka dihinakan, mereka dilecehkan, mereka tak dipandang sebelah mata dengan musuh-musuh mereka. Begitulah awal-awal Islam dan keislaman para sahabat. Khabbab, budak yang disiksa oleh tuannya, dibakarkan besi yang panas diletakkan di atas kepalanya. Dia datang melaporkan nasibnya kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, tidakkah kau lihat bagaimana kami? Ala tad'u lana, tidakkah kau berdoa untuk kami? Ala tastansir lana, kapankah lagi masanya kau berdoa kepada Allah agar memenangkan kami? Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya orang sebelum kalian mendapatkan ujian lebih dahsyat daripada apa yang kau dapati. Mereka harus digergaji dua, dibelah dua badan mereka, tak membuat mereka memisahkan diri mereka dari agama mereka. Bahkan ada yang digaruk ya dengan sisir-sisir yang dibuat daripada besi panas yang mengelupas antara kulit dan tulang-tulang mereka. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian terlampau tergesa-gesa. Inilah orang-orang yang bermodal semangat meraih kejayaan Islam, tak pernah membina akar, tak pernah membina akidah, centang perenang akidah, yang penting kita kumpul sama. Subhanallah, kita bersama mengganyang musuh-musuh kita. Akidah tak pernah diperhatikan. Allah mengatakan tentang perkumpulan ini, tahsabuhum jami'an, kau melihat mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka pecah belah. Subhanallah. Bukan ini jalannya. Apa kata Nabi? Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra, demi Allah agama ini Allah akan sempurnakan. Nanti kau akan melihat seorang perempuan berjalan dari sana ke Hadramaut, tak takut apapun juga kecuali kepada Allah tabaraka taala. Subhanallah, bahkan tak akan pernah takut para pengembala-pengembala dengan kambing-kambing yang dimakan serigala, menunjukkan amannya dunia ketika itu. Berkata Khabbab, aku melihat itu terjadi. Subhanallah, kejayaan Islam dengan ilmu dan ta'lim dari sini bermula.
Subhanallah. Bukan dengan perasaan, bukan dengan slogan-slogan yang selalu diteriak-teriakan oleh sebagian orang yang hanya bermodalkan semangat tanpa paham skala prioritas. Ingin menegakkan kekuasaan, wudhu pun tak pandai bagaimana cara yang benar, sholat pun tak lurus. Ketika dikumandangkan azan, mereka tak memenuhi masjid, mereka memenuhi jalan-jalan, mereka lewati masjid-masjid. Bahkan mungkin ketika dikumandangkan azan, mereka makan-makan di hadapan masjid, di teras-teras masjid. Kejayaan apa yang mereka harapkan? Subhanallah. Jika disebutkan kepada mereka sunnah-sunnah Nabi mereka, mereka tutup telinga, mereka menjauh. Subhanallah. Dibacakan kepada mereka kitabullah, disampaikan kepada mereka tafsiran para sahabat, mereka berlari. Apakah umat seperti ini layak untuk berjaya? La wa rabbil Ka'bah, tak mungkin. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, Allah Jalla wa'ala. Tapi kejayaan diraih dengan ilmu dan ta'lim. Dan Nabi telah berhasil membuat jaya para sahabat dengan ilmu dan ta'lim. Ketika dalam masa periodisasi di Mekah, Rasulullah SAW tak dibenarkan oleh Allah untuk berperang melawan musuh-musuh mereka, tapi diperintahkan untuk terus membina umat agar kokoh akidah mereka, agar kuat pondasi keimanan mereka. Karena itu merupakan hal yang paling mendasar. Setelah kuat keimanan, kokoh keyakinan, ketika itu mereka telah memiliki satu kesatuan, barulah ada izin untuk memerangi orang-orang menzalimi mereka. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman menunjukkan kepada kita kejayaan hanya dapat diperoleh dengan ilmu dan ta'lim. Maka ana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tak layak bagi seseorang pun yang Allah telah berikan kepadanya Alkitab, Allah berikan kepadanya hukum, kepemimpinan untuk memutuskan perkara, kekuasaan, Allah berikan kepadanya kenabian, ya, menjadi seorang nabi, seorang penguasa, nabi dan raja. Berapa banyak daripada Bani Israel yang mereka nabi plus dengan raja, sebagaimana Daud, sebagaimana Sulaiman. Tak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, Allah berikan kepadanya kekuasaan. Kitab, kekuasaan. Kitab, kekuasaan. Maknanya kekuasaan tersebut harus bertumbuh dengan kitab, bukan dengan perasaan, bukan dengan logika, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan yel-yel yang tak pernah membuat gentar musuh-musuh Islam. Orang sibuk membicarakan bendera. Subhanallah. Itu bukan hal yang prinsip dalam Islam. Ya, bukan bagian yang prinsip dalam Islam. Karena Islam bukan dalam bentuk lambang-lambang. Mau benderanya warna hitam, mau benderanya warna hijau, tak ada kaitannya dengan amal. Subhanallah. Mereka berselisih, berdebat panjang kemana-mana, bicara ke timur, ke barat, ngalor ngidul. Benderanya nih di Turki bendera Nabi, enggak, ini warna ini, aku lihat ini. Apa katanya kebangkitan umat? Kebangkitan umat bukan dengan bendera, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang mulia, dengan ilmu dan ta'lim. Subhanallah. Kembali kepada ayat ini. Tak layak bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Alkitab, dan Allah berikan baginya al-hukmah, kekuasaan, kitab, kekuasaan, wan nubuwah, dan kenabian. Tsumma yaqulu lin-nas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian hamba-hamba saya. Ya, ikuti saya dalam segala hal. Jadikan saya sebagai Tuhan. Benarkan semua perkataan saya. Ya. Walakin kunu, tapi mereka akan berkata, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ulama-ulama rabbani yang paham skala prioritas, yang mendasarkan ilmunya kepada ilmu Allah Jalla wa'ala, ilmu Rabb, ya, alladhi yu'allimul ummata sigharal ilmi qabla kibariha, yang mengajarkan umat apa yang mereka butuhkan dari hal yang kecil, kemudian berikutnya skala prioritas
Tak ada ulama mengajarkan kepada antum di awal-awal mula belajar. Nih kau baca kitab Al-Um, kau mau belajar fikih, tenggelam antum, tak keluar-keluar daripadanya. Tak ada. Subhanallah. Ya, kau mau belajar apa? Belajar apa yang kau inginkan? Saya ingin belajar ini Ustaz, fikih. Nih kau baca Al-Mughni ini, Ibnu Qudamah. Tak ada. Dia paham apa yang harus pertama kali ditempuh dalam belajar. Dan banyak orang bertahun-tahun belajar tapi tak tahu apapun juga. Kenapa? Karena tak duduk skala prioritas dalam belajar. Apapun ditanya lewat saja mengambang ilmunya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah para ulama-ulama rabbani yang dengan hal tersebut Allah akan memberikan kepada kalian kenabian, kekuasaan. Subhanallah. Dengan kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dengan apa-apa yang kalian ajarkan kepada manusia berupa isi Alkitab, dan dengan apa-apa yang kalian pelajari. Mengajar dan belajar itulah sebab kejayaan Islam. Subhanallah, karena Allah akan angkat derajat orang-orang mukmin ketika mereka tahu apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka paham, mereka tahu. Dan iman tak akan dapat diperoleh tanpa ilmu. Padahal Allah telah meletakkan bahwasanya kejayaan itu ada pada iman, ketinggian ada pada iman, dan Allah mengatakan wa antumul a'launa, kalian yang paling tinggi. Menjadi pemimpin umat-umat kapan itu terjadi? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau seandainya kalian beriman kepada Allah, iman yang benar. Ini kunci kejayaan iman. Subhanallah. Yang telah berhasil menaklukkan negeri Palestina, Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi. Secara bahasa makna Salahuddin adalah kebaikan, kebenaran dalam mengamalkan agama. Maka yang akan menaklukkan Baitul Maqdis adalah Salahuddin, orang-orang yang baik agamanya, bukan yang pandai teriak-teriak belaka. Subhanallah. Siapa yang akan menaklukkan Palestina? Salahuddin. Sepanjang zaman. Subhanallah. Siapa mereka? Orang-orang yang baik agamanya. Subhanallah, yang tahu bagaimana agama yang benar, yang takut kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Jalla wa ala dengan iman yang benar. Subhanallah. Wa fi kitabillahi azza wa jalla ayatani tashabahata fil lafzi yaqulullahu fil ula an Ibrahim yaqulullahu fil ula an Ibrahim alaihi salam wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa fi thaniyah yaqulu an Yusuf alaihi salam narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fi hadha sirrun badi'un min asraril kitabil azizi ذكره ابن تيمية في كلام نفيس جدا حيث يقول ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم وفي قصة احتيال يوسف. ولهذا قال السلف بالعلم فإن سياق الآيات يدل عليه. فقصة إبراهيم في العلم بالحجة والمناظرة لدرء ضرر الخصم عن الدين. وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب. منفعة المطلوب. كمل. فالأول علم بما يدفع المضار في الدين. علم بما يدفع المضار في الدين. وثاني علم بما يجلب المنافع. أو يقال الأول هو العلم بما يدفع المضرة عن الدين ويجلب المنفعته.
والثاني علم بما يدفع مضرة عن الدنيا ويجلب المنفعتها أو يقال قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال عند الحاجة إليها فالحاجة جلب المنفعة ودفع المضرة مضرة قد تكون إلى القول وقد تكون. Syekh Abdul Malik Ramadhani Jazairi masih menjabarkan kepada kita berbagai argumen bahwasanya ilmu itulah segalanya. Ilmu dan ta'lim itu akan menjayakan umat. Beliau berkata, wa fi kitabillahi ayatani tashabahata fil lafzi. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang begitu mirip redaksinya satu sama lain. Yaqulullahu ta'ala fil ula an Ibrahim. Ayat yang pertama Allah bercerita tentang kisah Ibrahim. Ketika Ibrahim berdebat dengan kaumnya, Ibrahim memenangkan perdebatan. Kata Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah hujjah kami yang kami datangkan kepada Ibrahim ala qaumi, untuk mengalahkan kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha. Begitulah kami mengangkat derajat siapa-siapa yang kami kehendaki. Dengan apa? Dengan hujjah. Hujjah itulah ilmu. Allah angkat derajat Ibrahim atas umatnya, atas kaumnya dengan ilmu. Subhanallah. Ya, Ibrahim berhasil mengalahkan mereka dalam perdebatan yang begitu mudahnya bagi Ibrahim mengalahkan mereka. Subhanallah. Allah angkat derajat Ibrahim dengan ilmu. Berkata Allah Jalla wa Ala, narfa'u darajatin man nasha. Kami akan angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki dengan ilmu. Subhanallah. Bukan dengan logika. Allah angkat derajat manusia dengan ilmu. Adam Allah angkat derajatnya dengan wahyu. Allah campakkan iblis dengan logikanya ketika logikanya mendahului wahyu. Ya. Subhanallah. Ada tadi saya baca dalam mu'jam baik sekali. Ya. Redaksi yang begitu singkat yang diambil para ulama dari kesimpulan ayat-ayat. Subhanallah. Berkata anak Nuh Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung ayah. Aku tak mau ikut sama ayah. Dengan naik ke puncak gunung, aku selamat daripada banjir ini. Ini namanya logika. Berkata ayahnya, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Putraku tak ada hari ini selamat daripada keputusan Allah, daripada azab Allah, kecuali yang dirahmati semata. Inilah wahyu. Tatkala anaknya mendahului logikanya daripada wahyu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahala bainahumal mawju. Maka akhirnya datanglah ombak begitu besar memisahkan antara keduanya. Fakana minal mughraqin, tenggelamlah sang anak. Siapapun yang mendahulukan logikanya daripada wahyu akan tenggelam dalam lautan syubhat dan syahwat. Titik. Subhanallah. Ini wahyu, ini kunci. Ini kunci kemenangan. Padanya kita bertumpu bukan dengan logika-logika, bukan dengan hitung-hitungan angka. Wahyu. Subhanallah. Maka Allah angkat derajat Ibrahim dengan ilmu, dan ilmu terbuat dari ilmu wahyu. Hujjatuna, itulah hujjah kami. Ya, inna rabbaka hakimun alim. Sungguh Tuhanmu adalah Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha berilmu. Itu ayat pertama pada kisah Ibrahim. Ya, dalam surah Al-An'am pada ayat ke-83. Wa fi tsaniyah, ada pun ayat kedua yang mirip dengan di atas. Yaqulu an Yusuf, ketika Allah berkisah kepada kita tentang Yusuf, ketika Yusuf berhasil ya membuat tipu daya terhadap saudara-saudaranya. Bagaimana caranya dia mendapatkan kembali adiknya? Bagaimana supaya saudaranya kembali kepadanya? Subhanallah, membawa ayahnya. Apa kata Allah tentang Yusuf? Narfa'u darajatin man nasha. Begitulah kami angkat derajat siapa-siapa yang kami kehendaki dengan ilmu. Dan Yusuf diangkat dengan hujahnya, dengan ilmunya.
ia menjadi seorang yang begitu dekat dengan penguasa kala itu. Berkata Yusuf kepada sang raja, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan saya yang mengawasi semua pertanian, semua perkara sawah ladang saya yang mengawasinya. Ya, subhanallah. Ij'alni khazainal ard. Ya, akhirnya Allah angkat derajat Yusuf dengan ilmu. Naiklah derajatnya, naiklah tingkatannya dari seorang budak, kemudian seorang yang dipenjara menjadi seorang penguasa. Subhanallah, dengan ilmu yang memberikan kepada umat kebaikan. Ketika semua negeri kelaparan, kering kerontang tandus, di Mesir gudangnya gandum. Dari semua penjuru orang datang kepada Mesir dengan strategi yang jitu yang telah diterapkan oleh Yusuf kepada semua petani. Makan jangan banyak-banyak, simpan, akan datang 7 tahun begitu habis, yakni masa yang begitu subur ini akan datang masa kering kerontang. Karena akan binasa jika tak punya pundi-pundi, tak punya tempat-tempat penyimpanan. Simpan tuh barang-barang, makan sekedarnya saja. Ketika semua negeri habis, mereka kembali kepada Yusuf. Dengan ilmu Allah mengangkat derajatnya. Kata Allah, narfa'u darajatin man nasha'. Demikianlah kami mengangkat derajat siapa-siapa yang kami kehendaki dengan ilmu. Subhanallah. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha berilmu. Ayat yang begitu miripnya. Allah mengangkat Ibrahim dengan ilmu. Allah mengangkat Yusuf dengan ilmu. Allah mengangkat umat ini pula dengan ilmu. Subhanallah. Wa fi hadza sirrun badi'. Dalam ayat-ayat yang kita sebutkan di atas ada rahasia yang begitu mendalam, yang begitu indah. Min asraril kitabil aziz. Dan ini adalah merupakan rahasia tafsiran daripada kitab Allah tabaraka taala, tafsiran yang tersirat, tak semua orang paham. Dzakarahu Ibnu Taimiyah fi kalamin nafisin jiddan. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan dalam perkataan yang begitu mahal harganya, haitsu yaqulu, ketika dia berkata, dzakarallahu annahu yarfa'u darajatin man yasha'. Allah mengangkat, bahwasanya dia mengangkat, Allah menyebutkan, menceritakan bahwasanya dia mengangkat derajat siapa yang dikehendaki. Fi qissati munadharati Ibrahim, dalam kisah bagaimana Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Wa fi qissati ihtiyali Yusuf, bagaimana kisah Yusuf membuat tipu daya, ya, sehingga akhirnya berhasil. Walihada qala salaf, dan karena itulah berkata para ulama-ulama terdahulu, bil ilmi. Allah angkat derajat siapa yang dikehendaki dengan ilmu, bil ilmi. Fa inna siyaqal ayat yadullu alaih. Karena ayat ini jika kita lihat di redaksinya menunjukkan demikian, Allah mengangkat derajat keduanya dengan ilmu. Fa qissatu Ibrahim fil ilmi bil hujjah wal munadharah. Dalam kisah Ibrahim, Allah SWT angkat derajat Ibrahim dengan ilmu yang dia miliki berupa argumen-argumen. Dalam berdebat, lihatlah sekali duduk Ibrahim menjatuhkan argumentasi Namrud. Subhanallah. Ketika Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku Allah yang menghidupkan, yang matikan. Kata Namrud, aku pun mampu menghidupkan, aku mampu mematikan. Dia panggil 2 tawanan. Berkata dia kepada Al-Quju, kepenggal kepala orang ini aku matikan, ini kau bebaskan. Ibrahim tak mau panjang lebar, mengatakan, enggak, ini tidak kau hidupkan dia, tapi kau biarkan dia, kau lepaskan. Dan ini bukan kau matikan dia, tapi kau bunuh dia. Subhanallah. Tak panjang lebar. Seketika dipotong Ibrahim. Tuhanku adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur. Jika kau Tuhan, terbitkan dari barat. Tak berani dia mengatakan aku yang menerbitkan matahari dari timur. Karena sebelum dia lahir, nenek moyangnya orang-orang yang lebih tua daripada dia telah tahu matahari terbit dari timur. Seketika fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang-orang kafir. Itu hujah Ibrahim. Ketika datang mereka ingin mengetahui siapakah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, berkata Ibrahim, ketika dia sisakan satu patung yang paling besar, di sampingnya di sana ada alat kampak besar untuk menghabiskan semua patung-patung lainnya. Mereka bertanya, "Anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu." Memang dia yang melakukannya. Kabiruhum hadza, ini yang paling besar. Dia sebenarnya tak berdusta Ibrahim. Memang dia melakukannya, ini yang paling besar. Perkataan yang terpisah dia satukan. Fas'aluh in kanu yantiqun, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada Tuhan-Tuhan kalian yang telah hancur, andai kata mereka bisa berbicara. Siapa yang menghancurkan mereka?
Faraja'u ila anfusihim, mereka kembali kepada diri mereka. Bagaimana kalian berbicara dengan patung-patung yang tak bisa berbicara, tak bisa menjawab, tak bisa mendengar? Kata Ibrahim, itulah kalian yang kalian sembah tadi. Tunduk, hujah mereka habis dengan ilmu. Subhanallah. Jadi ilmu Ibrahim adalah ilmu bil hujjah wal munadharah lidaf'i dhararil khasmi 'anid din. Yang dengan hujjah argumen tersebut Ibrahim berhasil menghapuskan segala macam syubhat yang datang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini untuk menyesatkan orang-orang. Wa qissatu Yusuf. Adapun kisah Yusuf fil ilmi bisyasa wat tadbir. Allah berikan kepada Yusuf ilmu bagaimana mengatur pertanian sehingga menjadi apik, indah, elok. Subhanallah. Bisyasa wat tadbir litahsula manfaatul matlub, agar tercapai apa yang diinginkan. Subhanallah. Dan berhasil apa yang mereka inginkan. Mereka surplus beras, ketika itu gandum, fal awwal ilmun bima yadfa'ul madarra fid din. Maka yang pertama pada kasus Ibrahim, ilmu itu adalah ilmu yang dengannya berhasil dijauhkan segala macam perkara-perkara syubhat yang membahayakan agama. Atau lihatlah bagaimana orang Nasara datang ke rumah-rumah orang, menjajakan brosur-brosurnya, buletin-buletinnya, mendakwakan agama-agamanya. Ini agama kami, inilah juru selamat kami, ini. Datang ke rumah-rumah orang Islam. Allah, andai kata kita tak memiliki ilmu yang tegak, habis. Tapi kita memiliki ilmu yang tegak, subhanallah. Kau duduk di sini, kau berbicara tentang agamamu, ini agamamu, subhanallah. Jadi inilah ilmu Ibrahim dengan yang Allah angkat. Wa qissatu Yusuf fil ilmi bisyasa wat tadbir litahsula manfaatul matlub. Adapun ilmu yang Allah angkat dengan yang derajat Yusuf, pintarnya dalam berpolitik, mengatur, memanage, subhanallah, sehingga Allah akhirnya mengangkat derajatnya. Fal awwalu ilmun bima yadfa'ul madarra fid din. Maka pertama adalah ilmu yang dapat menyelamatkan segala sesuatu yang dapat membahayakan agama berupa syubhat-syubhat. Ini hari adalah hari yang syubhat tersebar. Itu kaum LGBT yang mendatangkan syubhat yang begitu dahsyatnya. Wallah, mereka ambil daripada ayat, daripada hadis, mereka suntikkan kepada mahasiswa, pada remaja. Itu LGBT, syaitan. Subhanallah. Kalau tak punya ilmu, habis, lenyap, tenggelam kita. Subhanallah. Itu orang-orang PKI. Subhanallah. Orang-orang komunis menyebarkan syubhatnya. Itu orang-orang Islam radikal. Subhanallah. Yang mengkafirkan umat, menyebarkan berbagai macam virus-virusnya. Wallahi, virus di mana-mana tersebar. Itu hanya dapat dengan ilmu yang Allah berikan kepada para nabi berupa ilmu wahyu yang dengannya Ibrahim dapat menyelamatkan agamanya. Subhanallah. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada Ibrahim, selamat agama. Fal awwal ilmun bima yadfa'ul madarra fid din, wa tsani ilmun bima yajlibul manafi'. Adapun ilmu Yusuf adalah ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi agama. Subhanallah. Yang pertama, menjauhkan segala macam kerusakan bagi agama berupa syubhat. Subhanallah. Yang kedua, mendatangkan kebaikan kepada agama ini. Wa yuqalu al-awwal huwa al-ilmu bima yadfa'ul madarrata 'anid din. Atau boleh dikatakan yang pertama ilmu yang dengannya dapat dijauhi segala macam yang berbahaya dari agama, wajib manfaatah yang dengannya didatangkanlah segala macam manfaat dalam agama ini. Wa tsani ilmun bima yadfa'ul al-madarrata 'anid dunya. Adapun yang kedua, ilmu Yusuf adalah ilmu yang dengannya dapat menjauhkan segala macam perkara-perkara yang dapat membahayakan dunia kita. Kelaparan membahayakan dunia. Subhanallah. Penyakit membahayakan dunia. Itu ilmu yang dimiliki oleh siapa? Yusuf. Kata beliau, ilmun yadfa'ul madarrata 'anid dunya wa yajlibu manfa'ataha. Ilmu yang dengannya akan kita dapatkan segala macam kebaikan-kebaikan untuk urusan dunia kita ini. Kita makan dengan tak kelaparan, kita berpakaian tak telanjang dan seterusnya. Subhanallah. Au yuqalu, atau ada yang mengatakan qissatu Ibrahim fi ilmi al-aqwal an-nafi'ah 'inda al-hajati ilaiha. Kisah Ibrahim adalah berupa ilmu dalam segala macam bentuk perkataan yang bermanfaat ketika kita butuh kepadanya. Dalam bentuk perkataan, hujjah-hujjah. Wa qissatu Yusuf fi ilmi al-af'al. Adapun kisah Yusuf, ilmu dalam perbuatan-perbuatan. Ibrahim dalam bentuk perkataan, Yusuf dalam bentuk perbuatan, bagaimana dia menertibkan ekonomi Mesir. Subhanallah. Karena ilmu ada ilmu al-aqwal, ada ilmu al-af'al.
Ilmu yang kembali kepada perkataan, ilmu yang kembali kepada praktik perbuatan, perbuatan. Ya, fi ilmil af'ali indal hajati ilahi, ketika kita butuhkan. Fal hajatu jalbul manfa'ah, dan hajat manusia adalah mendatangkan sebuah kebaikan. Wa daf'ul madarrah, menghilangkan segala macam keburukan. Qad takunil qawli wa qad takunil amal. Terkadang hal tersebut dapat dipraktikkan dengan ilmu perkataan, dapat diperhatikan pula dengan ilmu terapan. Subhanallah. Nah, selanjutkan. ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات وعلم السياسة والأمارات مقهورين مع هذين الصنفين تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم والجدل أو الدنيا بالظلم وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدامغة لظلم والسياسة الدافعة لظلمه. Walihada kana al-muqassirun, oleh karena itu siapapun yang tak peduli dengan dua ilmu ini, ilmu al-aqwal, ilmu al-af'al, ilmu bil hujjah wal lisan wal bayan, ilmu bis siyasati wat tadbir, yang tak pedulikan dua hal ini, tak pedulikan belajar ilmu agama, ilmu syar'i yang dengannya dapat menepis segala macam syubhat, ya, tak pernah belajar tak peduli dengan ilmu dunia yang dengannya mendatangkan kemaslahatan. Dan itulah nasib kaum muslimin. Dunia kita hanya mengikut membebek kepada orang-orang kufar. Subhanallah. Apapun yang kita miliki semua dari orang-orang kufar. Tak punya ilmu, ya, ilmu dunia, ya, tak memiliki ilmu afwal, bagaimana kita mengatur. Subhanallah. Dan ilmu syar'i pun kita tak pelajari dengan baik dan benar, sehingga syubhat tersebar di mana-mana. Subhanallah. Walihada kana al-muqassirun an ilmi al-hujaj wad dilalat. Karena itulah siapa yang tak peduli mempelajari ilmu hujjah dan ilmu dilalat, maksudnya ilmu syara', wa ilmu siyasah wal amarat, tak pernah pula belajar bagaimana cara mengatur siasat politik dalam Islam. Dan dalam bahasa Arab, politik itu adalah siyasah, maknanya adalah pengaturan, manage yang baik dalam segala hal. Ya, wal amarat, bagaimana memperhatikan segala macam fenomena-fenomena. Maqhurin, mereka pasti kalah. Ya, dikalahkan ma'ahadain sinfain, dengan dua jenis manusia ini, manusia yang memiliki ilmu hujaj wa dilalat dan manusia yang memiliki ilmu as-siyasat wal amarat. Taratan bil ihtiyaji ilaihim idza hajama aduun yufsiduddin. Orang ini akan dicari ketika datang musuh-musuh yang datang untuk merusak agama manusia. Ketika syubhat melanda, syubhat jil, syubhat GLBT, syubhat komunis, syubhat Islam radikal, berbagai macam syubhat. Siapa yang bisa memecahkan berbagai itu kalau bukan para ulama? Subhanallah. Orang-orang terjebak dalam paham-paham radikal itu tak akan dapat dihabisi dengan, subhanallah, membunuh mereka. Kalau andai kata hari ini kau bunuh 5 orang, besok tumbuh 50 orang. Subhanallah. Karena bukan di situ akar masalahnya. Satu teroris yang pertama kau dapat habisi, besok muncul teroris yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Lihatlah bagaimana Ibnu Abbas mengembalikan 20.000 orang kaum Khawarij dengan ilmu. Subhanallah. Senjata bukan segalanya. Karena itulah kita melihat negara-negara maju, subhanallah, untuk memberantas pemahaman-pemahaman teroris ini, mereka datangkan para ulama ke penjara-penjara, subhanallah, kepada para pemuda-pemuda yang terinfeksi paham-paham ini, adu argumentasi, dan banyak yang berhasil, subhanallah. Inilah mereka begitu dibutuhkan dalam umat ini. Siapa yang akan berbicara membantah kaum LGBT, jil, kaum Rafidah, kaum Sufiyah? Siapa kalau bukan para ulama? Subhanallah.
Wa taratan bil ihtiyaji, kata beliau, idza bil ihtiyaji ilaihim idza hajama aduun yufsidu dinah bil jadal. Mereka dibutuhkan ketika datang musuh-musuh yang ahli dalam berdebat, maka tak ada yang dapat mengalahkan mereka kecuali para ulama yang memiliki ilmu hujaj wa dilalat awid dunya bidzulmi, atau orang yang datang membawa kerusakan terhadap dunia ini dengan segala macam pemikiran-pemikiran mereka. Tak akan ada yang dapat membendung perbuatan mereka kecuali dengan ulama-ulama yang paham. Subhanallah. Wa taratan bil ihtiyaji ilaihim idza hajama ala anfusihim min anfusihim dzalik. Kadang-kadang mereka saling gontok-gontokan satu sama lain, berperang antara mereka. Siapa yang dapat menyelesaikan perkara ini? Ulama yang dapat mengislah. Subhanallah, antara mereka. Wa taratan bil ihtiyaji ilaihim li takhlisi ba'dhin min syarri ba'dhin fid din wa dunya. Terkadang mereka dicari, dibutuhkan ketika ada kezaliman sebagian terhadap yang lainnya. Subhanallah, baik kezaliman dalam agama maupun perkara dunia. Mereka dibutuhkan, fatwa mereka dicari, mereka dikejar. Subhanallah. Wa taratan ya'ishuna fi dhillihim. Terkadang orang-orang hidup di bawah naungan ilmu mereka, ilmu bil hujaji wal barahin dan ilmu bis siyasati wal amarat. Fi makanin laysa fihi mubtadi'in mustatil yastatilu alaihim. Terkadang orang hidup nyaman di bawah naungan mereka. Subhanallah, di tempat yang tak ada ahli bid'ah berani menunjukkan tanduknya. Wala walin yadhlimuhum, pada tempat tak ada wali yang menzalimi mereka. Wa madzalika illa liwujudi ulama'il hujajid damighah. Ini semua akan terwujud ketika ada ulama-ulama yang ilmunya dalam, yaitu ahli bid'ah, yang dapat meredam, menghapuskan semua syubhat ahli bid'ah. Wasiyasa ad-dafi'ah lidzulmi, ulama-ulama yang paham bagaimana menolak segala macam kerusakan dalam perkara dunia ini. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.